Yang terhormat Ketua yang saya hormati Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. yang seperti pula ibu-ibu koordinator proyek P5 dan Ibu Ika selaku volunteer berbagi praktek baik pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Taala atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir dan mengikuti bersama dua rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan penutupan proyek P5 untuk kelas 11 dan kelas 10, dan dilanjutkan dengan pemberian materi terkait dengan kegiatan multi-koneksi. Namun sebelum kita masuk pada kegiatan dua kegiatan tersebut, alangkah baiknya ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah dan kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 42, yang saya hormati Ibu Operator, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru SMA Negeri 42 yang sampai siang ini masih standby di sekolah, guna sama-sama kita mengikuti kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ika selaku guru BK yang ada di SMA Negeri 2. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama yang mengajak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih bisa bertemu kembali di sini dalam melaksanakan rutinitas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zain bahwa siang ini, hari ini kita melaksanakan 3 kegiatan sekaligus. Jadi yang pertama tadi sudah kita selesaikan, yaitu doa bersama menjelang PKA insya Allah hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengikhlasan atau pemaparan materi berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh guru BK, yang mana pada beberapa waktu kemarin sudah mengikuti workshop di Ambon. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Patwal, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri Patwal, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bersama-sama masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari Sabtu yang ceria ini. Ya Bapak Ibu, saya hadir di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi untuk berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan BIMTEK BGTK Maluku, khususnya untuk guru bimbingan konseling. Bapak Ibu, langsung saja. Jadi pada saat saya kegiatan BIMTEK di BGTK Maluku kemarin, kita mendapatkan ilmu yang nantinya kita akan implementasikan
pada sekolah kita ini, insya Allah pada tahun ajaran tahun depan, tahun ajaran baru nantinya. Jadi ada istilahnya 7 jurus BK hebat. Jadi ada cerita sedikit. Jadi waktu kita di kegiatan di Ambon kemarin, ada kenapa diberikan istilah 7 jurus? Ya, nanti ada ceritanya. Jadi Bapak Ibu, mengapa diibaskan ke guru kegiatan kita? Jadi mari kita lihat pada dasar hukum. Nah, karena sekarang ada nama istilah ada guru wali sekarang dia. Jadi kita lihat pada dasar hukum guru wali yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru yang secara spesifik mengatur peran guru mata pelajaran sebagai guru wali. Jadi Permendikbud ini nomor 11 tahun 2025 menjelaskan tugas dan tanggung jawab guru wali yang fokus pada pendampingan akademik dan karakter sosial emosional peserta didik dari awal hingga mereka lulus. Ya, jadi guru wali di sini diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif bersama wali kelas, guru BK dalam memastikan kesejahteraan siswa, termasuk penanganan isu-isu atau masalah yang seperti perundungan atau kekerasan. Nah, kenapa program ini diprioritaskan? Jadi menteri kita ini sudah memikirkan karena pemerintah sadar guru BK tidak sepadan dengan jumlah siswa yang harus dilayani. Tapi kebetulan kan jumlah guru kita di sini, jumlah siswa dengan pemenuhan kayak guru BK kan harus 150, jadi pas. Tapi di sekolah-sekolah besar yang lain kan kurang. Seperti SMA 1 itu sekitar 1000 berapa siswanya sekarang? 1035, tapi guru BK-nya masih kurang. Makanya ada tercetus guru wali ini. Jadi maka karena tidak sepadan jumlah guru BK dan jumlah siswa, maka munculnya guru wali. Jadi di sini guru tidak hanya memberikan pelayanan pengajar saja, tapi juga membimbing siswa dengan bimbingan positif untuk melahirkan generasi yang hebat. Jadi di sini pertanyaannya, apa tugas guru BK? Ya, jadi kan kebanyakan kalau kedengarannya ini sama saja. Jadi tugasnya guru BK, guru wali kelas itu kayak standar saja. Jadi pembimbingan itu bisa dilakukan oleh semua guru, ya. Namun untuk konseling khusus untuk guru BK. Jadi apa yang membedakan kita, semuanya bisa menjadi pembimbing, tapi untuk bimbingan konseling, untuk pembimbingan khusus konseling siswa itu khusus guru BK. Jadi masalah-masalah yang kecil yang biasa terjadi di kelas bisa diolah oleh guru kelas, guru wali sebelum nantinya kalau misalnya perlu bimbingan konseling baru diarahkan ke guru BK seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya tegang kayak gini. Bagaimana Bapak Ibu? Tegang? Atau menyanyi dulu sedikit ya? Beta mau memperkenalkan ada lagu jinglenya guru BK hebat, 7 jurus BK hebat. Atau dengar sedikit. Atau nyanyi san. Coba ada gitarnya Pak Bunce gini. Iya. Boleh kita berdiri Bapak Ibu? Ya boleh ya. Ya kita berdiri, bergoyang-goyang sedikit. Ya sabar. Kita ulangi. Sambil kita bergoyang-goyangkan badan, ya karena sudah sederet pagi tadi beraktivitas, sedikit merelekskan badan dulu. Sambil bergoyang kita sambil bernyanyi juga.
Jadi nanti pas chorusnya, ya pas refnya itu dan ada lagu lainnya, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Jalin koneksi, menata situasi gitu, ya. Jadi kenali potensi, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi gitu ya. Oke, siap? Oke, ketemu mulai. Sambil menggoyang-goyang kasarnya. Sehat Teman-teman, volumenya gitu. Ya, kita goyang-goyang juga. Mulai berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus mereka hebat, bersama murid mereka hebat. Tujuh jurus mereka hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Oke ya. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya, kenapa diberi istilah 7 jurus BK Hebat? Ya, jadi menurut ceritanya ada ceritanya ini. Karena terinspirasi dari pencak silat yang menekankan kelembutan, membela diri, dan kasih sayang sehingga menjadi ingat dan relevan di generasi muda. Jadi 7 jurus BK Hebat diimplementasikan pada siswa dengan penuh kelembutan. Masya Allah. Bapak pencak silat bagaimana, betul gak sih? Iya. Nah, kita lanjut di jurus pertama. Ya, Bapak Ibu, jurus pertama yakni kenali potensi.
Jadi sudah terlihat di atas ini yakni 3 link ya, 3 link untuk mengetes tes kemampuan siswa yakni tes daya belajar, kemudian tes kemampuan, kemudian tes jurusan kuliah yang mungkin nantinya mereka minati. Jadi ketiga link ini nanti boleh Bapak Ibu memakainya untuk kita mengetahui gaya belajar bagaimana nantinya mereka anut ya. Kemudian nanti kita bisa melakukan terus kita mencari bagaimana nantinya kita membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan ketiga gaya belajar mereka begitu. Jadi ada 3 di situ asesmen yang bisa Bapak Ibu. Nanti kita share linknya ya, supaya kita bisa tes mereka. Nanti kita pakai pada saat awal tahun pembelajaran supaya kita tahu semuanya. Ya, yang pasti semuanya Bapak Ibu juga sudah tahu tipe-tipe gaya belajar semuanya. Jadi ada gaya belajar visual, auditori, kemudian gaya belajar kinesthetik. Ya, mungkin saya perlu kita jelaskan Bapak Ibu sudah paham. Jadi tujuan asesmen ini yakni untuk memetakan bakat dan minat siswa sehingga memudahkan kita menyusun kalau BK ini RPL dan Bapak Ibu RPP berdiferensiasi baik itu konten, produk maupun prosesnya sehingga kita bisa menyusun RPP dengan memasukkan ketiga gaya belajar secara mindful, enjoyful, dan learningful. Jadi semua terpusat ke siswa atau mau mereka senang saja semuanya. Ya, Bapak Ibu, sekarang jurus kedua, yakni kelola emosi. Ya, sebelum kita lanjut, Beta mau membagikan kertas. Entah Bapak Ibu sobek kah atau remas kah atau hancurkan kah, terserah Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu mendengar cerita dari saya, ya. Siap Bapak Ibu ya. Pagi itu Bapak guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, kemudian sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Semua sudah menyimak ya? Bapak Ibu menyimak kan? Ya. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya telat." Kertasnya masih aman? Kertas masih aman? Aman ya? Cerita berikutnya. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada
dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru tersebut melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Oke, lanjut. Pelajaran baru berjalan 5 menit. Andi asik bermain ponsel. Saat ditegur, Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, Andi meminta izin keluar kelas karena mau menemui temannya. Beberapa menit kemudian, Andi kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan. Dengan suara pelan dia berkata, Bapak, ini punya Bapak. Tadi saya dan teman dari kelas sebelah menemukannya di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu, tapi tidak ketemu. Bapak Ibu guru itu tertegun. Ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Andi. Dengan bahan ajar yang telah kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh menyenangkan. Coba boleh saya lihat Bapak Ibu guru punya kertas seperti apa? Semua masih lurus, aman? Luar biasa. Iya. Luar biasa ya Bapak Ibu ini ya. Iya. Nah, jadi setelah mendengar cerita tadi, nah sekarang kertas Bapak Ibu sekarang masih berkondisi dengan baik. Nah, jadi kertas itu berarti kita punya siswa, ya. Bagaimana harusnya kita bersikap? Ya kan, terkadang kita naluriah sebagai manusia. Terkadang masalah yang mungkin ada lahir dari rumah, tapi kita bawa ke sekolah. Jadi tidak mungkin anak-anak tidak punya salah, tapi kita lampiaskan ke kita punya siswa. Terkadang seperti itu. Itu naluriah saja. Sebagai manusia kita biasa sering seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pada fitrahnya anak-anak suka belajar. Bagaimana cara kita menumbuhkan semangatnya? Maka jika ada perubahan-perubahan kecil pada peserta didik, kita harus beri apresiasi, ya. Nah, dengan bahwa mereka itu ada keinginan untuk berubah. Jadi walaupun sedikit saja, kasih mereka apresiasi. Oh, kamu kamu udah perubahan, kamu lebih gagal, lebih rajin, lebih apa lagi? Kasih apresiasi seperti itu. Itu seperti kepada anak kita. Ya, lanjut Bapak Ibu. Kolaborasi guru dan guru BK dalam pengembangan kompetensi SEL. Ada yang sudah tahu SEL itu apa itu? SEL. Seluruh elemen sekolah. Iya, ada lagi? SEL. Ya? Ya, itu untuk pelajaran biologi. Bagus. Ada yang lain? Ya? Ya. Jadi dalam hal ini SEL adalah social emotional learning. Jadi belajar untuk mengelola emosi. Ya. Jadi pada kolaborasi guru dan guru BK dalam mengembangkan kompetensi SEL di sekolah, yakni yang pertama, merencanakan program berintegrasi, yakni guru kelas dan guru BK bersama-sama merancang program pembelajaran yang menyisipkan nilai-nilai social emotional learning seperti empati, tanggung jawab, dan kerjasama. Ya.
Kemudian guru BK memberi masukan tentang pendekatan psikologis, sementara guru kelas mengintegrasikan dalam konten pembelajaran sehari-hari. Ya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah. Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan kelas seperti diskusi kelompok, role play, atau proyek sosial yang mengembangkan keterampilan interpersonal murid. Ya, jadi guru BK bisa mendampingi kegiatan kelas untuk memantau perkembangan emosi murid dan memberikan intervensi jika diperlukan. Yang ketiga, melakukan pendampingan dan intervensi murid, yakni guru yang mengamati adanya masalah sosial emosional pada murid seperti kecemasan, konflik, teman sebaya atau kesulitan mengelola emosi dapat bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan pendampingan yang sesuai. Guru BK memberikan asesmen psikolog sosial dan strategi intervensi, sedangkan guru kelas mendukung implementasi dalam konteks pembelajaran. Oke, kita lanjut ke jurus berikutnya, Bapak Ibu. Jurus 3 yakni tumbuhkan resiliensi. Resiliensi. Ya. Apa itu resiliensi? Ya, kita lihat sama-sama, yakni daya lentik ya. Itu juga termasuk daya lentik, Ibu. Resiliensi atau daya lentik itu maknanya sama, yakni kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekadar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Jadi tumbuhkan resiliensi sangat penting karena mungkin sering kita dapati pada sosial media tentang isu-isu yang terjadi antara pembulian, kekerasan, ada yang tidak ada kemampuan daya lentik atau resiliensi sehingga mengakibatkan para korban pembulian atau kekerasan putus asa atau bunuh diri. Jadi akhir-akhir ini memang sering kita lihat di sosial media ya Bapak Ibu, orang tidak tahan dibully, jadi ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Jadi sudah ada beberapa isu-isu tersebut di sosial media. Yang terakhir itu siapa yang itu? Yang siswa. Padahal itu anaknya pintar. Oh, iya, Timothy ya. Yang mungkin pernah nonton di Denny Sumargo, curhat Denny Sumargo itu padahal anaknya pintar, tapi entah kenapa sampai ujung-ujungnya seperti itu. Karena mungkin itu salah, tidak ada daya lentik, kemampuan untuk bangkit kembali. Ya, walaupun ada tekanan, tapi mereka mampu lepas dari tekanan tersebut. Ya, ini masih pada jurus ketiga, mengubah paradigma menjadi pola pikir yang pantang menyerah. Ya. Jadi ini contoh pada kata kesuksesan. Jadi ada pada fixed mindset, ini pemikiran tentang mereka. Ya, kalimatnya saya bisa sukses jika punya bakat. Ya, itu kan kalimat tetap ya, tidak ada daya semangatnya, daya lentiknya berkurang ada pada kalimat tersebut. Nah, kita usahakan berkomunikasi atau memberikan mereka edukasi bagaimana untuk meningkatkan growth mindset mereka, meningkatkan daya lentik mereka sehingga growth mindset mereka itu lebih. Nah, jadi dari fixed mindset menjadi growth mindset. Nah, contohnya saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi awalnya kan saya bisa sukses jika punya bakat. Walaupun tidak punya bakat selalu bisa sukses. Ya, itu karena punya pemikiran tetap. Nah, ketika mereka punya pemikiran growth mindset, ya, saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kita usahakan pemikiran-pemikiran itu kita membiasakan
memberikan mereka semangat atau paradigma, setidaknya perkataan-perkataan yang mengubah paradigma mereka tentang bagaimana untuk merubah menjadi pemikiran yang tidak pantang menyerah, yang selalu bersemangat. Bisa Bapak Ibu lihat, misalnya kegagalan saya menyerah, grow mindsetnya saya akan coba lagi, dan saya tidak bisa, dan kemudian grow mindsetnya saya belum bisa. Jadi tidak stuck di situ saja, masih ada kesempatan untuk bisa berubah nantinya dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jaga konsistensi, jurus keempat, jaga konsistensi. Saya contoh saja ini ya, Bapak Ibu yang ibu-ibu yang di depan saja untuk jadikan role play. Kita praktekkan bagaimana ketika kita, misalnya, mohon maaf ibu kasih dengan Hadijah, ibu Tatin dengan ibu Ain. Ya. Jadi permainannya jadi kita membuka yang pertama, jadi mohon maaf, ibu Tatin A, kemudian ibu Ain B, ibu Gersek A, kemudian ibu Hujan B. Ya. Jadi yang si A ini berusaha untuk membuka kepalan tangan dari si B dengan cara memaksa. Ya, ibu mana? Ya. Ibu membuka kepalan tangan dari Hadijah dengan cara memaksa. Kemudian yang B ini berusaha untuk menggenggam terus. Ya. Silakan. Bisa. Cukup. Nah sekarang sebaliknya sekarang Ibu Ija membuka kepala tangan dari Ibu Gesek, sebaliknya seperti itu, tapi tidak menyentuh. Bagaimana caranya tidak menyentuh, seperti apa? Ya, bagaimana? Coba pikirkan. Kita pikirkan seperti apa? Tanpa menyentuh. Ayo, bagaimana caranya? Bagaimana Ija? Ibu Ija bagaimana caranya? Tanpa menyentuh. Hah? Ayo. Bisa. Ya bagaimana Ibu? Ya bagaimana kasih pendapat? Caranya seperti apa? Coba. Coba kasih uang. Lihat uangnya dulu. Jadi konteksnya seperti ini. Terima kasih. Konteksnya seperti ini. Jika kita meraih atau memberikan dengan cara kekerasan, pasti ada dampaknya, pasti ada kesakitan di situ. Coba kalau dengan kesadaran sendiri, kita berikan rayuan, terus diberikan pemahaman sehingga mereka punya hati bisa tergerak dan menyadari. Begitu kan lebih bagaimana? Lebih mudah juga kan? Hati yang tergerak, kita tidak setengah mati dulu nantinya. Mari kita lihat. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita lebih sering memakai cara yang mana? Yang memaksa atau dengan kesadaran, paksaan atau sadaran? Ya. Apakah kita cenderung memaksa atau menggoda dengan janji manis? Apa akibatnya dari kedua cara tersebut? Ada yang bisa kasih pendapat, Bapak Ibu? Mungkin ada yang kasih pendapat bagaimana? Bapak, antara paksaan dan kesadaran, lebih gampang yang mana? Lebih sering digunakan yang mana?
tes 1 2 3 tes dijawab. Jadi setelah mendengar penjelasan tadi, lalu kemudian ada contoh peragaan yang dilakukan oleh A dan B, kemudian A dan B itu ada yang dilakukan dengan cara kekerasan, tapi ada juga yang disuruh melakukan dengan kesadaran atau kelembutan. Jadi memang kalau menurut saya yang dilakukan dengan kekerasan itu memang dampak dari hasil kekerasan itu kerusakan. Jadi setiap kali kita mendidik mengajar anak itu, kalau dipaksakan dengan tenaga yang keras, maka hasilnya tidak nampak. Tapi kalau dilakukan atas kesadaran artinya menemukan kasih sayang terhadap anak. Sehingga anak itu ketika melihat guru itu nampakkan rasa kasih sayang terhadap dia, maka dia akan merasa nyaman untuk belajar. Sehingga dia kemudian apapun yang nanti diajarkan oleh guru pasti akan terserap dengan baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Iya Bapak Ibu. Ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang sangat penting. Apa itu? Salah satunya adalah kebutuhan atau akan ekonomi atau kemerdekaan yang kita ingin merasa punya kendali atas diri kita sendiri. Kita juga butuh merasa dihargai, diakui, merasa punya pilihan dan bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi sama dengan siswa. Jadi kita dengan siswa sebenarnya sama. Jadi kita ini adalah pendidik dan mereka adalah siswa. Tapi kita sebagai manusia punya perasaan yang sama. Jadi mereka juga punya rasa untuk dihargai juga begitu. Apalagi anak SMA. Jadi mereka kan sudah mulai belajar dewasa, jadi pemikirannya seperti itu. Ini kita skip saja ini ya. Nah, kita beralih ke jurus yang kelima. Masih ada 3 jurus lagi. Sabar ya Bapak Ibu. Ya, jurus kelima yakni jalin koneksi. Ya, membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Ibarat menyiapkan tanah sebelum menanam benih. Koneksi menciptakan rasa aman dan kepercayaan yang menjadi fondasi atau agar koreksi dapat diterima, diproses secara konstruktif. Tanpa koneksi, koreksi seringkali terasa seperti serangan atau penghakiman, memicu defensif dan menghambat perubahan positif. Ya. Jadi salah satu strategi membangun koneksi sebelum koreksi yang bisa diterapkan pada proses pemecahan masalah, yakni problem solving, adalah segitiga restitusi. Ya, jadi ini contoh dari segitiga restitusi. Jadi termasuk teknik dalam konseling sih sebenarnya. Ya, jadi segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Saya tidak bisa melihat identitas ini. Blur ya? Iya, mohon maaf. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ada istilah ini dalam konseling itu dengar jam. Bisa kita lihat ya? Bapak Ibu bisa lihat dengar jam itu. Itu adalah singkatan Bapak Ibu, dengar jam. Nah, jadi D-nya itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ekspresi diperlihatkan. Kemudian N-nya netralkan posisi. G-nya gangguan itu hilangkan. Kemudian A adalah amati isi pembicaraan. R-nya respon. Kemudian J-nya itu jangan dipotong.
Jadi di dalam konseling Bapak Ibu ada teknik dalam konseling siswa. Jadi kita anggap mereka itu adalah teman, kita rangkul mereka, kita respon kita seperti apa, respon baik kita terhadap mereka itu seperti apa. Jadi mereka merasa nyaman, merasa terbuka, sehingga permasalahan yang mereka ingin sampaikan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi segala masalah yang ada kepada siswa kita ini, mereka juga sebenarnya yang menyelesaikannya. Kita adalah mediator saja. Jadi kita ini mediator untuk penyelesaian masalah mereka, seperti itu. Ya, lanjut Bapak Ibu ya. Jurus ke-6, membangun kolaborasi. Kolaborasi ini berfungsi untuk mendukung perubahan sistemik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid atau siswa. Dan kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar siswa. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Jadi manfaat kolaborasi di sini untuk memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal dan ditangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pihak. Masalah yang dihadapi murid dapat diselesaikan lebih efektif. Sebagai contoh, jika seorang murid mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh masalah emosional, kolaborasi antara guru kelas dan guru BK akan memastikan bahwa masalah tersebut ditangani dari kedua sisi, akademik dan emosional, dengan pendekatan yang terintegrasi. Jadi semua dari pihak-pihak dalam suatu lingkungan kita ini, misalnya sekolah, di setiap stakeholder, semuanya kita harus berkolaborasi, begitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi manfaat kolaborasi membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya secara lebih efektif, kemudian meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan, kemudian menyediakan dukungan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Ya, jadi ini perumpamannya ya. Jadi permasalahan murid ini ada tir-tir, ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tir 1, tir 2, tir 3. Nah, tir 1 itu Bapak Ibu tir masalah yang ringan. Tir ini maksudnya tingkatan masalah ringan ya, tir 1. Kemudian tir 2 itu masalah sedang. Kemudian tir 3 itu masalah yang dari sedang ke sulit. Jadi misalnya tir 1 masalah yang dalam kategori tingkat 1 biasanya masalah yang biasa terjadi di kelas, seperti mereka berkelahi atau mereka cekcok antar teman. Nah, itu masuk dari kategori tingkat 1. Nah, kemudian tir 2 itu masuk pada kategori masalah yang butuh bantuan, misalnya perlu kita mendatangkan orang tua untuk penyelesaian masalah, itu masuk pada tir 2. Kemudian tir 3 yaitu masalah yang kompleks, yang sangat susah, jadi membutuhkan tenaga yang ahli untuk menyelesaikannya. Misalnya masalah psikologi. Jadi pada tir 3 ini masalah psikologi itu kita membutuhkan psikolog untuk
membantu siswa untuk menangani masalahnya tersebut sehingga dengan secara cepat untuk penyelesaiannya. Jadi alhamdulillah ya, sekolah kita ini tidak sampai ada siswa yang pada tingkat tier 3, mungkin ya paling di 1 tier 2 saja. Alhamdulillah di situ tidak kompleks masalahnya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan, tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, ini yang jurus ke-7 Bapak Ibu. Menata situasi. Di dalam menata situasi ini kita berbicara apakah lingkungan belajar saya ini sudah aman, ya, nyaman, menggembirakan. Mari kita lakukan observasi dan refleksi terhadap lingkungan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah di lingkungan sekolah ini sudah dianggap aman? Aman tidak? Siapa yang bilang dulu? Aman? Termasuk ya aman ya. Kemudian setelah aman, nyaman tidak? Nyaman ya, karena kita punya ruang kelas sudah bagus sebenarnya, cuma kurang nanti ya begitu. Harus bagi mekanisme. Iya. Kemudian lingkungan yang menyenangkan. Apakah sudah menyenangkan? Apa sudah dalam kategori menyenangkan? Ya. Di dalam kategori menyenangkan ini masuk pada tingkat kurikuler. Kalau ekstrakurikuler ya, itu yang sudah jalan berapa ekstrakurikuler yang ada kita sedang, kemudian seni yang diharapkan pada semua elemen pada ekskul tersebut itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bapak Ibu, ini pada ancaman eksternal di luar kendali sekolah. Ya, kita di sini pengaruh dari remaja atau senioritas dari luar tidak ada ya. Dalam kelompok sekolah ini alhamdulillah tidak ada. Kemudian konten kekerasan di media sosial juga tidak ada ya. Kemudian ketidakharmonisan di rumah, ya ini mungkin kita tidak tahu. Pasti ada. Dan pastinya dari siswa. Ada mereka yang biasa curhat, tapi ada juga banyak juga yang tidak mau diketahui. Kemudian, Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan kelemahan internal, kemudian kapasitas yang mesti diperkuat, kapasitas yang mesti diperkuat ini kita punya kapasitas apa sebenarnya Bapak Ibu? Pernah kita dengar yang waktu minggu lalu Bapak Kepala Cabang Dinas itu mengutarakan tentang ini. Jadi apa yang mesti kita tonjolkan di ketemu sekolah ini? Itu adalah kapasitas kita punya daya jual, itu maksudnya. Daya jual apa yang kita tonjolkan di ketemu sekolah ini? Itu harus kita bicarakan sehingga nanti dari tahun ke tahun bisa meningkatkan kita punya dalam penerimaan siswa baru tambah meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi ini ada rumusnya Bapak Ibu. A adalah ancaman, ya. R adalah kerentanan ya. Kemudian K-nya adalah kapasitas. Ya.
Apabila kita meningkatkan kapasitas, ya, jadi resiko yang ada itu akan menurun. Kalau kita meningkatkan kapasitas, jadi sebenarnya kalau kita mengetahui ini ada, waktu saya di BGT Kamal kemarin itu, kita ada semacam permainan bagaimana cara kita untuk mengurangi resiko yang ada dengan cara meningkatkan kapasitas sekolah. Jadi semacam game seperti kartu-kartu begitu Bapak Ibu. Jadi setiap kayak monopoli begitu ceritanya. Jadi ada kota ancaman, ada kota kerentanan, ada kota kapasitas. Semakin kita meningkatkan kapasitas, semakin kita mengurangi ancaman dan kerentanan, maka kurang kita punya resiko, mengurangi resiko. Jadi kita harus kurangi apa ya? Kita kurangi ancaman, kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Kerentanan itu yang biasa terjadi di sekitar sekolah kita. Misalnya, dalam tata tertib siswa, siswa misalnya tidak memakai seragam tidak sesuai pada harinya. Misalnya itu termasuk contoh dari kerentanan. Bagaimana cara kita memperbaiki atau mengurangi kerentanan tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi sebenarnya yang pertama itu ketemu mau semuanya. Jadi memang sudah direncanakan dulu. Kita memasang spanduk tata tertib sekolah supaya siswa lihat bahwa ini tata tertib yang mereka harus laksanakan, taati harus mereka patuhi. Tentang tes kemampuan siswa di awal tahun. Menurut saya itu sangat-sangat penting, Bu Ika dan Bapak Ibu Balikas juga, tolong nanti diperhatikan hal itu. Mengapa menurut saya itu sangat penting? Nanti paling terasa ketika TKA di kelas 11 itu kan nanti ada peminatannya. Tolong dipantau terus. Anak juga harus diberikan masukan, arahan supaya mereka memilih yang tepat sesuai dengan kemampuan bakat alami mereka. Mengapa demikian? Karena pengalaman ini angkatan yang pertama, angkatan itu angkatan uji coba. Mereka memilih mata pelajaran peminatan suka-suka mereka, ikut teman atau mereka tidak guru juga, ya. Dan sampai titik akhir ketika mereka memilih mata pelajaran peminatan dua yang terakhir untuk TKA besok, saya juga jadi bingung. Bingungnya begini, kemungkinan anak-anak itu memilih bukan kemungkinan, tapi memang hampir berapa persen itu 90% menurut saya mereka memilih itu karena lihat hal-hal yang lain. Contoh, ada beberapa siswa yang saya lihat kemampuan matematikanya itu sangat minim, tetapi karena mungkin guru matematikanya dijulur rajin masuk kelas, hatinya lembut, tidak banyak menghakimi siswa, jadi mereka tuh memilih berdasarkan gurunya juga sikapnya baik, ya, dengan anak-anak juga, ya, seperti kita semua tahu seperti apa Ibu Nur, mohon maaf Ibu Nur, ya contohnya seperti itu. Sementara waktu dari simulasi lagi, saya lihat hasilnya siswanya tidak bisa untuk matematika tidak lanjut, tapi karena gurunya itu dia baik, hatinya lembut, rajin masuk kelas, siswa memilih dia. Ya, Bapak Ibu, nanti terlihat kemudian jadi yang berikut kita juga berperan penting, bukan seperti itu, tapi sangat penting terhadap perkembangan anak itu untuk di masa sekolah maupun di kemudian hari.
Jangan sampai ketika anak itu tamat, dia mau bawa bekas luka dari sekolah ini. Oh, dulu saya di sekolah ini, saya kena ini, saya diperlakukan seperti ini, saya dikata-katai seperti ini, itu dan sebagainya itu. Dan kemudian bisa laksanakan ketika menghadapi masalah siswa di sekolah. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bapak Bujek dan Ibu Hilda, terima kasih atas masukannya. Dan Pak Ibu mungkin semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Hilda dan Bapak Bujek. Jadi suatu ini PR untuk kita semuanya, Ibu Kepser, PR untuk kita semua. Jadi mari kita berbenah untuk ketemu sekolah ini menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kita punya tugas masih banyak. Jadi mari kita berkolaborasi semua pihak sehingga apa-apa yang kurang dalam ketemu sekolah ini bisa kita benahi. Jadi mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas masukannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan